Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriksan Fajri, NPM 19753046. Di video kali ini saya akan menyelesaikan paket tracer 4.7.1 mengenai connect the physical layer. Seperti biasa kita mengisi user profile terlebih dahulu. Oke, di paket tracer ini objektifnya pada part pertama yaitu identifikasi karakteristik physical of internet working device. Part 2 pilih modul yang benar untuk konektivitas. Part 3-nya yaitu sambungkan perangkat. Part 4-nya periksa konektivitas. Oke, background dalam aktivitas ini akan menjelajahi opsi yang tersedia di perangkat internet working. Di sini juga akan diminta untuk menentukan opsi mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan saat menghubungkan beberapa device. Dan terakhir nanti akan menambahkan modul yang benar dan menghubungkan perangkat. Oke, langsung saja kita pada part pertama, mengidentifikasi karakteristik physical of internet working device. Langkah pertama, step satunya, identify the management ports of a Cisco router. Jadi kita di sini diminta untuk step pertama, identifikasi port management router Cisco. Yang A, klik the is router. Klik is router. Lalu physical tab-nya harus aktif. Di sini zoom in dan zoom out, zoom in and expand. Lalu di sini terdapat pertanyaan which management ports are available. Oke. Pertanyaannya port manajemen mana yang tersedia? Port manajemen yang tersedia di sini yaitu AUX dan port console. AUX dan port console. Selanjutnya C, which LAN and WAN interface are available on the is router and how many are there? Interface LAN dan WAN mana yang tersedia di is router dan berapa jumlahnya? Di sini ada 2 interface WAN dan 2 interface gigabit Ethernet. Oke. Yang D, klik the CLI tab. Oke, klik the CLI tab lalu press enter. Press enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan perintah show IP interface brief. Oke, di sini terdapat pertanyaan how many physical interface are list. Di sini pertanyaannya ada berapa banyak interface fisikal yang terdaftar. Di sini terdapat 4. Di sini yaitu yang gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/1, serial 0/0/0, lalu ada VLAN 1. Lalu yang E diminta untuk masukkan perintah show interface gigabyte Ethernet 0/0. Oke. Oh sorry ini gigabyte lalu Ethernet 0/0.
Ya, di sini terdapat pertanyaan what is default bandwidth of this interface? Berapa bandwidth default interface ini? Bandwidth default pada interface ini yaitu ini terdapat 1 juta kilobyte. Selanjutnya diminta untuk masukkan perintah show interface serial. Show interface serial 0/0/0. Di sini juga terdapat pertanyaan what is the default bandwidth of this interface? Berapa bandwidth default interface ini? Bandwidth default pada interface ini yaitu 1544 kilobyte. Oke, kita masuk ke step kedua. Di sini pada step 2 yaitu terdapat pertanyaan how many expansion slots are available to add additional modules to the is router. Oke, pada part 2 ini langkah kedua, berapa banyak slot ekspansi yang tersedia untuk menambahkan modul tambahan ke is router. Oke, jadi klik switch 2, lalu di sini berapa banyak slot ekspansi yang tersedia. Di sini terdapat 5 slot yang tersedia. Oke, kita ke part 2. Select correct modules for connectivity. Oke, pada part 2 ini yaitu kita pilih modul yang benar untuk konektivitas. Langkah pertama yaitu tentukan modul mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan. Yang A, klik is and then klik the physical tab. Selanjutnya di sebelah kiri sini terdapat modul. Di sini ada beberapa opsi yang tersedia untuk memperluas kapabilitas router. Oke, di sini langsung saja kita ke yang pertama. You need to connect. Anda perlu menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ke is router. Tetapi Anda tidak memiliki dana yang diperlukan untuk membeli saklar baru. Maka modul mana yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan ketiga PC ke is router? Oke, kita di sini menggunakan modul HWIC 4ESW. Oke, jadi kita akan menambahkan ini ke is router. Kita zoom in dulu, lalu kita matikan. Oke, kita masukkan. Oke, ini kita hidupkan kembali. Selanjutnya berapa banyak host yang dapat Anda sambungkan ke router menggunakan modul ini, yaitu ada 4. Oke, ke yang B, klik switch 2. Oke, ini sudah. Klik switch 2, lalu modul mana yang dapat Anda masukkan untuk menyediakan koneksi optik gigabyte ke switch 3, yaitu ini kita close, kita buka switch 2. Oke, di sini tadi modul mana yang dapat Anda masukkan untuk menyediakan koneksi optik gigabyte ke switch 3, yaitu di sini PT Switch NM 1FG. Kita seret aja, lalu kita belum matikan. Kita matikan dulu. Oke, kita matikan saklarnya. Lalu kita masukkan. Oke. Lalu kita hidupkan kembali.
Oke, di sini kita masuk ke step kedua yaitu add the correct modules and power up device. Pertama kita klik is, lalu di sini klik is dan coba masukkan modul yang sesuai dari langkah 1A yang tadi. Nah, di sini kita tadi sudah melakukannya. Lalu di sini kita ke CLI, kita enter. Kita diminta untuk memasukkan ini show IP interface drive. Nah, di sini ke slot mana itu dimasukkan, pertanyaannya into which slot was it insert, yaitu gigabyte Ethernet 5/1. Oke. Selanjutnya kita ke part ketiga, connect device. Pada part 3 ini kita menghubungkan perangkat pada paket tracer ini. Oke, di sini kita harus menyesuaikan dari tabel ini. Yang A, pilih jenis kabel yang sesuai. B, klik perangkat pertama dan pilih interface yang ditentukan. Lalu klik di sini aturannya yaitu klik selanjutnya yang C, klik perangkat kedua dan pilih interface yang ditentukan. Yang D, jika Anda telah menghubungkan dua perangkat dengan benar, Anda akan melihat skor Anda meningkat. Nah, skor pada completion ini. Oke, di sini kita langsung saja menghubungkan device. Device is. Di sini diminta untuk menggunakan kabel tipe Cooper Strike Through dari is-nya yaitu interface-nya gigabyte Ethernet 0/0 ke switch 1. Di sini yaitu gigabyte Ethernet 0/1. Oke. Selanjutnya yang kedua, device is menggunakan Cooper Strike Through juga, is ke switch 4. Di sini gigabyte Ethernet 0/1 ke switch 4 yaitu gigabyte Ethernet 0/1 juga. Oke, yang ketiga is ke PC 1 menggunakan Cooper Strike Through juga, is ke PC 1. Isnya yaitu fast Ethernet 0/1/0 ke PC 1 yaitu fast Ethernet 0. Oke, yang keempat di sini is lagi menggunakan Cooper Strike, is fast Ethernet 0/1/1 ke PC 2 fast Ethernet 0. Oke, selanjutnya kita gunakan Cooper Strike lagi dari is ke ini fast Ethernet 0/1/2 ke PC 3 fast Ethernet 0. Oke, selanjutnya kita lihat di sini bertambah skornya. Switch 1 menggunakan Cooper Strike juga, switch 1 ke switch 1 ini fast Ethernet 0/1 ke PC 4 di sini fast Ethernet 0. Oke, di sini kita gunakan Cooper Strike lagi dari switch 1 ke PC 5. Switch 1-nya fast Ethernet 0/2 ke PC 5 yaitu PC 5-nya fast Ethernet 0.
Oke. Selanjutnya switch 1 ke PC 6 menggunakan kabel yang sama, Copper Strike. Di sini interface-nya Fast Ethernet 0/3 ke PC 6. PC 6 di sini Fast Ethernet 0. Oke, lanjut switch 4. Switch 4 kita menggunakan Copper crossover. Nah, ini dari switch 4. Nah, kita cari switch 4. Oke, ini di switch 4 GB Ethernet 0/2 ke switch 3. Ke switch 3 GB Ethernet 3/1. Oke. Selanjutnya dari switch 3 menghubungkan dengan kabel tipenya fiber. Fiber dari switch 3 GB Ethernet 5/1 ke switch 2. Ke switch 2. Switch 2-nya yaitu GB Ethernet 5/1 juga. Oke. Selanjutnya switch 2, dari switch 2 menggunakan Copper Strike. Switch 2 ke switch 2 ini interface-nya Fast Ethernet 0/1 ke PC 7 Fast Ethernet 0. Lanjut Copper Strike lagi untuk menghubungkan switch 2 lagi ke sini switch 2 Fast Ethernet 1/1 ke PC 8 Fast Ethernet 0. Oke, kita gunakan Copper Strike lagi dari switch 2 Fast Ethernet 2/1 ke PC 9 Fast Ethernet 0. Oke, switch 2 ke access point. Oke, switch 2 ke access point menggunakan kabel yang sama Copper Strike yaitu GB 3/1 ke access point-nya port 0. Oke, yang terakhir di sini kita hubungkan east ke west. Nah, east ke west kita gunakan kabel serial DCI. Ini serial DCI dari east serial 0/0/0 ke west. Westnya serial 0/0/0 juga. Oke. Di sini kita sudah menghubungkan semua perangkatnya. Nah, di sini compressinya sudah 100%. Oke, kita langsung masuk saja ke part 4. Kita cek konektivitasnya. Klik the CLI tab. Oke, di sini kita buka CLI tab. Kita ketik show IP interface drive. Nah, oke, di sini sudah kita cek sudah terkonektivitas semua. Oke, di sini kita masuk ke step kedua, connect wireless device laptop and tablet PC. Oke, yang step kedua ini hubungkan perangkat nirkabel laptop dan tablet PC. Yang pertama yang A, klik laptop, klik laptop dan klik laptop tadi dan pilih tab config. Di sini wireless kita klik wireless 0. Selanjutnya kita hubungkan on. Maka di sini terdapat terkonektivitas wireless device-nya dari access point ke laptop. Sini tablet PC juga. Di sini sebelumnya kita ke
desktop, lalu web browser, masukkan www.cisco.pka. Oke, www.cisco.pka, go. www.cisco.pka. Go. Oke, di sini sudah terkonek konektivitas pada physical layer. Selanjutnya pada tablet kita ke config, lalu wireless 0, kita hubungkan ke access point. Oke, terhubung. Selanjutnya kita ke web browser, kita enter lagi URL-nya, www.cisco.pka, go. www.cisco.pka. Oke, sudah terkonektivitas. Selanjutnya ke step 3, yaitu ubah metode akses tablet PC. Di sini kita diminta untuk mengubah aksesnya. Tadi kan wireless 0, kita diminta untuk ubah. Kita coba dari tablet PC. Pada tablet PC, config pada wireless kita matikan, lalu di sini klik the 3G or 4G cell 1. Di sini kita diminta untuk port statusnya di on kan. Oke, maka tablet PC terhubung pada cell tower. Nah, di sini selanjutnya kita ini. Oke, selanjutnya ke step 4, cek konektivitas of other PC. Oke, pada step keempat ini kita diminta untuk ngecek semua PC ini harus memiliki konektivitas ke situs web dan satu sama lain. Oke, kita buka PC 1. Di sini kita ke desktop, lalu ke command prompt. Kita akan ping IP address PC 9 untuk melihat konektivitasnya. Oke, di sini. Nah, ini IP address dari PC 9. Ping 172.31.1.102. Enter. Oke, di sini sudah terkonektivitas. Oke, di sini completion sudah 100%. Segitu saja video dari saya mengenai penyelesaian dari paket tracer 4.7.1, yaitu connect the physical layer. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.